Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, saya akan membahas tentang akuntabel. Pada subbagian bab ini, saya akan menjelaskan sedikit infografis analisa penerapan nilai akuntabilitas di negara kita. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang ataupun organisasi yang memberikannya amanat. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pada kali ini, kepemimpinan yang saya ambil contoh adalah pemimpin negara kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Sebagai presiden, mempunyai tugas mengatur dan mengontrol jalannya kebijakan pemerintah untuk melayani masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa, yang hasilnya masyarakat dapat terlayani, mendapatkan fasilitas-fasilitas publik yang baik, dan juga kehidupannya terjamin oleh negara ini. Yang kedua adalah integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dalam kali ini saya mengambil contoh, yaitu adalah Tentara Nasional Indonesia. Sebagai seorang prajurit atau garda terdepan menghadapi ancaman dari luar, TNI dipersenjatai peralatan tempur yang memadai, sehingga harus menjaga integritas diri dan tidak melanggar sumpah janji. Output dari ini adalah masyarakat akan merasa aman tinggal di dalam negara Indonesia. Yang ketiga adalah kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Pada kali ini saya mengambil contoh, yaitu Menteri Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan harus dapat diandalkan dan dipercaya karena tugasnya adalah mengelola keuangan negara. Hasilnya, di tangan Menteri Keuangan bersama-sama dengan menteri lainnya, melalui strateginya mampu meningkatkan perekonomian negara kita. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntunan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Pada kali ini saya mengambil contoh, yaitu Polisi Republik Indonesia. Sebagai aparat yang mengatur keamanan dalam negeri, polisi harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya dan menjalankan pekerjaannya dengan penuh keadilan, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat terlayani tanpa tebang pilih. Selanjutnya adalah konsisten. Konsisten menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kegiatan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya kegiatan yang tidak akuntabel. Akibatnya melemah komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Sebagai contoh, saya mengambil atlet. Sebagai atlet yang membawa harum nama bangsa, setiap atlet diharapkan terus konsisten berlatih agar tetap menjaga performa. Ketika performa tidak akan sulit meraih kemenangan di setiap kejuaraan ataupun pertandingan yang diikuti. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Sebagai contoh, saya mengambil hakim sebagai model dari keadilan. Sebagai orang yang mempunyai tugas di pengadilan, seorang hakim harus bersifat adil dalam pekerjaannya agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus. Jika hakim bisa memiliki sifat beri keadilan,
maka tentunya masyarakat juga akan menambah rasa kepercayaan terhadap lembaga kehakiman. Kejelasan dan keseimbangan. Keseimbangan untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan. Begitupun kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang saya ambil contoh adalah anggota DPR. Dalam tugasnya dalam membuat undang-undang, DPR diharapkan membuat undang-undang yang jelas dan seimbang agar di dalam masyarakat tidak terjadi multitafsir. Akibatnya, rakyat akan senang jika Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang yang pro terhadap rakyat. Selanjutnya, profesional. Profesional adalah terpenuhnya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas yang merupakan syarat terbentuknya seseorang yang bersifat profesional. Dalam hal ini saya mengambil contoh pegawai negeri sipil. Dalam mengerjakan tugasnya harus bersifat profesional. Segala kegiatan yang berhubungan dengan menguntungkan diri sendiri akan terdampak pada kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Outputnya adalah ketika ASN bekerja secara profesional, akan berdampak juga dengan jenjang karirnya, dan yang jauh lebih penting, masyarakat akan terlayani dengan baik. Sekian materi dari saya yang membicarakan tentang akuntabilitas. Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video. Saya Zainuddin, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamasa, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.